Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Online Learning Exportnesia. Kali ini kita akan masuk ke materi modul kedua, yaitu pemilihan dan pelajari produk. Pelajari produk ekspor kalian ya. Bagi kalian yang baru belajar ekspor, wajib menyimak dengan baik. Tanpa basa-basi, yuk kita mulai materinya. Bagaimana memilih produk untuk diekspor? Pasti teman-teman ketika memulai bisnis ekspor ini pasti bingung bagaimana cara memilih produk untuk diekspor. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama, kalian harus cari dan tanya kolega atau orang terdekat kalian, teman orang tua atau temannya teman, mungkin punya saudara kalian yang mempunyai produk atau komoditi misalnya. Karena kalau semakin dekat hubungan kalian dengan pemasok atau supplier, maka akan semakin mudah kalian untuk melakukan ekspor. Kedua, cari dan tanya ke aparatur negara sekitar. Kalian juga bisa cari dan tanya ke aparatur negara di daerah kalian ya, misalnya tanya ke kepala desa, tanya ke kepala camat, potensi apa saja sih yang ada di desa atau kecamatan kalian, karena biasanya mereka punya data tersebut. Selain itu, kalian perlu lobby supaya mereka mau share data tersebut. Paling mudah ajak mereka kerjasama dalam bisnis ekspor kalian, sehingga ada mutual benefitnya ya, saling memberikan benefit ke semuanya. Lalu bagaimana setelah kalian sudah menentukan oke nih ada beberapa list produk nih yang bakal kalian coba jalani, kalian perlu validasi produk kalian itu apakah bisa diekspor atau enggak sih. Bagaimana sih cara memvalidasinya? Sebenarnya cukup mudah, kalian cukup tinggal searching di tinggal browsing di Google gitu ya, dengan keyword misalnya saya mau mengekspor produk kapulaga. Kalian bisa searching di Google keywordnya ekspor kapulaga Indonesia. Jika kalian menemukan berita terkait ekspor tersebut, maka produk kalian aman untuk diekspor karena peluangnya sudah ada gitu. Role modelnya juga udah ada gitu, yang pendalu ekspor kalian juga udah ada di situ. Jadi kalian nggak perlu pusing gitu apakah ini produk ini bisa diekspor atau enggak, toh sudah ada buktinya ya, sudah ada teman-teman kalian atau senior kalian yang sudah mengekspor duluan. Jadi begitulah cara memvalidasi apakah produk kalian bisa diekspor atau enggak. Selanjutnya, supplier atau bisa disebut juga pemilik atau penyedia barang produk. Ada 3 tipe supplier yang umum dapat kita ketahui. Ada petani atau bisa kita sebut produsen ya. Lalu ada pengepul atau tengkulak dan juga pabrik. Mulai dari petani. Petani ini adalah orang yang langsung melakukan proses produksinya sendiri. Misalnya petani rempah-rempah, petani kelapa, nelayan, ataupun produk lainnya yang memang dia produksi sendiri. Lalu pengepul itu apa? Pengepul adalah orang yang mengumpulkan produk hasil produsen tapi tidak melakukan proses produksi. Biasanya pengepul ini memiliki jumlah barang yang relatif lebih besar dibandingkan para petani gitu. Jadi karena kalian pastinya kalau ekspor itu kan bukan hitungannya kilo atau kuintal, tapi pasti ton gitu ya. Ton itu jumlah yang besar. Nggak semua petani memiliki kemampuan atau kapasitas produksi yang sebesar itu. Jadi kadang kalian perlu kerjasama itu dengan para tengkulak gitu, supaya kalian bisa mendapatkan jumlah produk yang sesuai dengan kebutuhan buyer. Lalu pabrik.
Pabrik itu adalah perusahaan yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi, misalnya pabrik furniture, pabrik karang briket, pabrik kerajinan, dan lain-lainnya. Jadi ada proses dari setengah jadi ke barang jadi, itu bisa kita sebut pabrik. Nah, biasanya pabrik ini juga relatif kapasitas produksinya juga besar juga ya. Nah, tapi kalian dari 3 ini kalian harus bisa mencermati ya, kalian harus tahu mana yang harus diajak kerjasama. Kalau misalnya produk kalian adalah rempah-rempah, kalau kalian langsung kerjasama dengan petani dan jumlahnya nggak mencukupi, itu akan sulit. Berarti kalian harus kerjasama dengan tengkulak, mau nggak mau. Walaupun misalnya dengan tengkulak harganya lebih mahal, setidaknya ada risiko yang sudah di-handle oleh tengkulaknya, misalnya mengumpulkan barangnya dan juga mensortir barangnya. Biasanya tengkulak sudah melakukan itu, sudah mensortir barang mana yang bagus, mana yang kualitasnya sedang ataupun yang jelek atau reject. Jadi ada proses yang sudah dihandle sama tengkulak, jadi wajar lah kalau misalnya harga lebih mahal. Yang penting harus dipastiin deal-dealan dengan bayarnya, kalian harus tetap nyisihin margin kalian, jangan sampai rugi. Lalu kalau pabrik ya, kalau misalnya kalian mau ekspor furniture kan pasti nggak mungkin ekspor kayunya, jadi pasti kalian akan kerjasama dengan pabriknya gitu. Kayak pabrik karang briket pun sama demikian. Oke, selanjutnya bagaimana menguasai produk untuk diekspor. Nah, kalian wajib memahami produk kalian masing-masing. Product knowledge dari produk ekspor kalian harus 100% kalian kuasai, baik itu spek maupun sertifikatnya dan lain sebagainya. Kalian harus kuasai, termasuk proses pengolahan dan sebagainya. Setidaknya kalian harus tahu. Tapi bagaimana cara belajarnya? Ini ada 3 cara sebenarnya. Kalian bisa memanfaatkan Google untuk menguasai produk yang kamu pilih. Bisa googling, searching, kalian riset kan, misalnya kapulaga ini yang kualitasnya baik sama yang sedang itu harus seperti apa sih kan, dan lain sebagainya. Nah, itu kalian bisa searching di Google, banyak sekali artikel atau eksportir lain yang mau berbagi pengetahuan tentang produk ekspor. Kemudian yang kedua adalah tanya suppliernya langsung. Kamu bisa langsung tanya ke supplier mengenai detail produknya. Kalian bisa langsung tanyakan saja ke supplier gitu kan, bagaimana speknya dan lain sebagainya, sehingga kalian sampai bisa menguasai. Kurang lebih kalian seperti menjadi marketingnya lah dari si supplier tersebut. Dan yang ketiga adalah kalian bisa mengakses web exportnesia.com. Di sana pun juga kami sudah menyediakan artikel-artikel yang bisa membantu kalian, memudahkan kalian untuk mengakses atau mencari artikel atau product knowledge sesuai dengan komoditas ekspor kalian. Selanjutnya, apa saja sih pertanyaan yang perlu ditanyakan ke supplier? Nah, ada 6 pertanyaan standar yang biasanya umum ditanyakan ke supplier. Yang pertama adalah bagaimana sih spesifikasi detail produk dan juga kemasannya. Nah, ini kalian harus dapat nih informasi ini. Lalu yang kedua adalah sertifikat produk. Sertifikat produk ini tidak seluruh produk memiliki sertifikat ya. Hanya sertifikat produk. Nah, sertifikat produk ini disesuaikan dengan produk kalian. Nggak semua produk ekspor wajib memiliki sertifikatnya. Dan ini juga perlu dikomunikasikan juga dengan buyer kalian gitu kan, apakah mereka perlu sertifikat untuk produk tersebut agar bisa masuk ke
negara mereka atau tidak. Nah, ini kalian perlu perlu berkomunikasi dengan baik dengan buyer juga. Yang selanjutnya adalah kapasitas produksinya. Supplier ini berapa sih kapasitas produksi per bulannya atau per minggunya gitu ya. Sehingga kalau misalnya kalian ada penawaran gitu ya, ada permintaan dari buyer misalnya butuh 20 ton, kalian bisa ada gambaran bisa berapa lama sih untuk memenuhi 20 ton tersebut. Apakah itu kalian membutuhkan 1 bulan, 2 minggu dan lain sebagainya gitu ya, untuk bisa menyediakan sesuai dengan permintaan buyer tersebut. Dan yang keempat adalah harga per kilogram ataupun per tonnya. Ya, kalian harus tahu gitu ya, harga dari supplier nih berapa sih per tonnya. Yang kelima adalah metode pembayaran. Nah, ini metode pembayaran ke supplier sebenarnya ya ini perlu didiskusikan ya. Kebanyakan kalau misalnya kalian bertransaksi dengan tengkulak, biasanya mereka timbang bayar ya, jadi langsung cash keras lah ya. Jadi ketika kalian butuh 20 ton ya, ketika diangkut ditimbang ya kalian harus langsung bayar gitu full. Nah, tapi kalau misalnya kalian bekerja sama dengan pabrik, biasanya ada term pembayaran ya, apakah itu bisa DP dulu atau misalnya 50% dulu setelah setelah loading, dan juga nanti ketika sudah ada di pelabuhan baru dibayar 100% dan sebagainya. Itu banyaklah term pembayaran, kalian bisa menyesuaikan. Nah, di sini mungkin nanti akan kita jelaskan detail di materi berikutnya terkait metode pembayaran. Lalu yang terakhir adalah lokasi dan akses gudang, workshop ataupun pabriknya dari supplier tersebut. Kalian harus pastikan apakah aksesnya mudah dilalui oleh kendaraannya tipe apa, apakah kendaraan umum, apakah kendaraan truk ataupun trailer pun bisa masuk. Itu harus dipastikan karena nanti kalian harus berkoordinasi juga dengan forwarder kalian gitu kan, apakah bisa langsung di loading ke trailer atau harus pakai engkel dulu atau pakai truk dulu, di bridging, nanti dipindahkan lagi nanti di lokasi yang bisa diakses trailer, baru nanti truknya masukin ke situ barangnya. Nah, ini biasanya sih kalian gampangnya sih tinggal koordinasi dengan forwarder kalian. Nanti forwarder kalian akan ngasih semacam advice gitu ya, bahwa oke, ini mode angkutannya apakah bisa langsung trailer atau harus ada mode transport lainnya dulu gitu. Baik, untuk materi pemilihan dan pelajari produk cukup sampai di sini. Di materi berikutnya, kalian akan mempelajari tentang tahap ketiga, yaitu bagaimana strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Merdeka Ekspor.